Sahnya. Anda tidak pernah pegang ijazah asli, tapi mengatakan ijazah Jokowi asli. Ya, memang karena yang kita lihat ini. Hancur. Mas, kalau Kasih skripsi pembelajaran yang benar ke publik. skripsi pernah lihat Kasih belum? pembelajaran yang benar ke publik. Sudah. Ijazah palsu itu bukan domain privat Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini adalah persoalan publik, persoalan kebangsaan dan kenegarawanan, sehingga siapapun boleh bertindak untuk dan atas nama persoalan ini, mendiskusikannya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada satu orang pun punya wewenang bertindak untuk dan atas nama siapapun untuk menarasikan perdamaian, jika pada akhirnya kedamaian tadi hanya untuk menutupi kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran, apalagi ingin mengubur sejarah kelam soal ijazah palsu ini menjadi legasi sejarah yang memilukan bagi generasi selanjutnya. Kalau itu soal utang piutang, udahlah cincai, nggak apa-apa, udahlah utang lu saya lunasi, udah kita anggap gak ada udang, selesai, nggak ada masalah. Tapi ini bukan soal ansih perkara private antara dua orang. Nah, ini perkara kenegarawanan, karena ijazah itu bukanlah milik orang biasa, tetapi seorang yang menjabat presiden 2 periode, bahkan menjadi kepala daerah 2 daerah, dan karena jabatan itulah kebijakan-kebijakan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Misalnya pilu sekali Bang Karni, saya mendengar kabar ada otoritas negara dalam negara mewujud dalam satu bandara tanpa ada negara yang mengontrolnya. Dan ini tidak mungkin terjadi di era Prabowo Subianto hari ini. Ini bagian dari legasi kebijakan dari seseorang yang mustahil menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap pihak untuk bisa meluaskan perspektif pandangan soal advokasi, tidak ansih soal litigasi. Kami mendapat mandat dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu baik bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya di kami itu ada 2 divisi, Bang Karni. Divisi litigasi itu koordinatornya Bang Petrus Celestinos. Kebetulan saya yang diamanahi sebagai koordinator non litigasi. Sehingga soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara, untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam. Misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam. Tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan, dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah, diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, wong selama ini Demokrat juga sudah membantah begitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah, menjadi melebar kembali. Seolah ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini
Indonesia adalah negara hukum yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa. Dan mohon maaf, hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private ya gelap lalu ada senter, Saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan di channel video akun ini? Jadi teman-teman, kita sudah menyaksikan cuplikan video pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, di sini disampaikan para netizen Indonesia, saya yakin ijazah Jokowi itu palsu kalau dibuka jadi aib. Dengan jalan apapun Jokowi harus dipenjara karena telah menipu rakyat. Benar-benar menipu seluruh rakyat Indonesia sudah beberapa tahun ini. Kasus-kasus Pak Jokowi ini benar-benar sudah menghina rakyat Indonesia. Namun teman-teman, Indonesia mampu mengalahkan Belanda dan Jepang, tapi tak mampu mengatasi selembar kertas ijazah benar-benar luar biasa ijazah Jokodok ini. Setempel neraka jahanam, ijazah yang dikeluarkan UGM usaha goblok melulu. Pemimpin adalah telanan bangsa, jangan sebaliknya. Jadi kebohongan, koruptor harus dihapuskan di atas muka bumi pertiwi, dikulitin terus sebelum Jokowi mati. Terjang Jokowi harus diadili. Jadi semoga yang bohong siapa saja di Indonesia ini dapat azab yang berat dari Tuhannya. Hanya manusia berhati iblis yang mampus menyengsarakan rakyat. Kau bebani rakyat dengan utang selangit, dasar penipu. RRT dan Ustadz Kozonidun Icon bongkar kepalsuan Indonesia. Hukum lemah di Indonesia terhadap tukang mebel dan termul. Jadi Ustadz Kozonidun menjadi harapan rakyat untuk membongkar ijazah Jokowi ini demi menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Jadi hebatlah benar seorang Ahmad Kozonidun, semoga Allah melindunginya. Ya, orang pintar jadi bodoh hanya karena membela ijazah Jokowi. Masa orang punya gelar mau aja dibohongi sama yang punya gelarnya palsu. Jadi ibarat kata masa yang asli begitu banyak dikalahkan semua yang palsu punya simul Jokowi dan Samsul. Lawan kebohongan adili Jokowi, lengserkan Gibran. Betul itu, karena ini moral dan etika bangsa, dan juga bangsa ini bukan HSI dari kebohongan dan kepalsuan diri pahlawan kemerdekaan dan pendiri bangsa ini. Kalau manusia sadar mengingat bagaimana sejarah bangsanya dan paham isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila dalam bingkai NKRI itu, Jokowi dan ternaknya bersama pengacaranya dan tambah penegak hukum tidak langsung sesuai topuknya, oke lah. Memang benar Kozonidun orang cerdas, bukan pengikut si pembohong, pembuat gaduh. Termul berdasi, termul tidak tahu malu, penjilat, pengemis hukum, mengis receh. Jadi inilah contoh bahwa Indonesia nggak maju, banyak pengkhianat, sampah masyarakat. Lihat, Asegab hanya pecah belah. Yang batil itu tetap batil, yang benar itu pasti menang. Pengacara dan pembela Jokowi harus dipenjarakan seberat-beratnya. Namun teman-teman, Kozonidun begitu cerdas dalam memainkan perannya sebagai pengacara, bukan untuk berada atau membela suatu kebohongan, tetapi dia membuka tabir kebenaran untuk kemajuan bangsa dan negara demi generasi yang berikutnya agar kebenaran tetap mencari jalannya. Teruslah berjuang untuk kebenaran di jalan yang lurus. Nah teman-teman, semoga Jokowi dan keturunannya panjang umur dalam keadaan sakit-sakitan, supaya dapat melihat kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun berkuasa jadi pemimpin Indonesia. Jadi lanjutkan Bang RRT Ahmad Kozonidun, bongkar kebohongan dan kebusukan rezim. Orang jujur tidak boleh kalah sama orang pembohong. Jadi teman-teman, mantaplah kalau memang seperti ini Kozonidun berani demi kebenaran. Rakyat mendukung Bapak. Kalau memang seperti ini, tindakan Bapak lah. Jadi sepandai-pandainya suatu kebohongan pasti akan ketahuan. Bohongnya sadarlah wahai termul. Ingat, membela kebohongan sama dosanya yang punya bohong. Ingat akhiratmu, dunia hanya sementara saja.
Jadi kita doakan saja yang jujur semoga sehat selalu dan panjang umur, dan buat yang bohong, merekayasa dan pendukungnya, semoga Tuhan yang selalu secepatnya menurunkan azab yang maha berat buat mereka. Jadi teman-teman, mantap sekali Bang Kozinudin yang berani karena memang benar, penegak kebenaran, lantang kepada siapapun yang bertindak, berlaku bicara tidak benar, jauh dari keadilan. Jadi bukan ini main-main negara ini. Jadi Andi Sawan membela nutupi-nutupi palsunya ijazah Jokowi ini. Bicaranya berulang-ulang, ketar-ketir dari oknum-oknum UGM, kepolisian, teman-teman seangkatan kuliah Jokowi, nggak berani ijazah si Jokowi untuk diteliti oleh yang berwajib, yang harus melibatkan Resmon CS di pengadilan. Jadi mestinya jalan sebaiknya harus ijazah asli ditujukan langsung ke pengadilan. Kalau yang bersangkutan atau pemegang ijazah tidak mau menunjukkan, jadi diambil tindakan, maka sidang harus diputuskan bahwa ijazah itu palsu atau tidak. Diputuskan langsung, punya sebarkan ke rakyat, dan hukum pelanggaran kepalsuan itu, karena dengan identitas palsu maka semua kekayaan atau hasil kerjanya tidak sah, perlu diambil oleh negara untuk rakyat yang selama ini dimiskinkan. Kasihan rakyat yang dibohongi selama 10 tahun menjadi pemimpin negara ini. Jadi semoga Indonesia mempunyai pimpinan yang jujur, baik, benar, dan selalu menerapkan keadilan serta kemakmuran di bangsa kita ini. Jadi semangat buat RRT, maju terus pantang mundur demi kebenaran rakyat Indonesia yang terzolimi selama 10 tahun. Jadi negarawan bodong bermodal ijazah palsu. Terima kasih Pak Ahmad Kozinudin. Jadi kita sudah menyaksikan ini benar-benar berita yang sungguhnya di Indonesia ajaib. Jika ijazah palsu dimiliki anggota DPR, menteri, dan penjabat lain segera diadili. Namun ijazah Jokowi, penjabat berwenang, tidak berani mengadili. Teruskan perjuangan keadilan dan kebenaran dari Tifa Bang Rismon, Bang Roy, Mas pengacara Anda penyelamat 2 kali bangsa dan negara buat generasi penerus agar menjadi pimpinan bangsa yang jujur, amanah, benar, dan bertanggung jawab. Hidup pejuang kebenaran, Allah selalu mendukung yang memang benar-benar wajib melaksanakan tugas kebenaran. Jadi itulah bagaimana negara mau maju dan sejahtera kalau memang seperti ini. Negara ada yang banyak korupsi, entahlah, serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila soal ijazah Jokowi saja tidak bisa membedakan asli apa palsu, sebenarnya sekelas gubernur apa pakai ijazah palsu di penjara, tapi Jokowi malah yang ada dirusak lembaga hukumnya. Jadi bisa kita lihat di sini, kejar terus Bang Kozinudin bersama Rismon CS, rakyat bersamamu, karena Tuhan selalu menyertai yang memang benar-benar tindakan Bapak. Karena jadilah pejuang sejati, wahai Ahmad, tunjukkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi ini masalah harga diri, nama baik bangsa dan negara kita. Semoga ke depan tidak ada lagi bakal calon presiden yang melampirkan ijazah palsu lagi. Ketika mengajukan lamaran untuk jadi calon presiden harus benar-benar kita teliti sesuai dengan peraturan di negara kita. Jadi terungkapnya kasus kebohongan politik dinasti ini, rakyat lega pantas rasanya RRT dan aktivitas pendukung layak menerima penghargaan dari negara karena menyelamatkan NKRI, membela demokrasi dari rezim komunis PKI tahun 65. Teman-teman semua Indonesia, semoga Indonesia melahirkan orang pintar dan jujur seperti Bung Kozinudin ini. Jadi teman-teman, sekian cuplikan video pada saat ini. Terima kasih kepada teman-teman. Salam NKRI harga mati.